Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada part ini atau pada part 2 ini saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan visi, misi, nilai, sasaran, dan tujuan organisasi. Perumusan visi dan misi memberikan arah dan makna strategis terhadap eksistensi organisasi. Sementara nilai-nilai organisasi yang membentuk budaya dan perilaku etis di dalamnya. Tujuan dan sasaran yang menjadi turunan operasional menuntut para manajer dan karyawan untuk mengukur atau mencapai kinerja yang telah ditentukan atau yang diharapkan. Dengan demikian, seluruh elemen tersebut harus saling terkait dalam membentuk kerangka kerja strategis yang terpadu yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dalam manajemen strategis, perumusan visi, misi, nilai, sasaran, dan tujuan organisasi merupakan tahap awal yang paling fundamental. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai arah strategis yang menuntun seluruh aktivitas organisasi yang selaras dengan identitas, orientasi, dan cita-cita jangka panjangnya. Tanpa perumusan yang jelas dan terintegrasi, strategi organisasi akan kehilangan arah, sulit untuk diukur, kemudian tidak memiliki daya dorong yang baik bagi seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, pertama kita bicara tentang visi atau vision. Nah, kita lihat visi itu adalah gambaran masa depan yang relatif jauh, di mana bisnis telah berkembang dalam kondisi terbaik sesuai dengan harapan dan impian pemilik atau chief executive. Jadi di sini berbicara bagaimana apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Menurut Wellen dan Bunga 2018 bahwa visi adalah sebuah pandangan menyeluruh tentang masa depan organisasi yang memberikan arah dan inspirasi terhadap tindakan saat ini. Visi itu bisa dikatakan sebagai kompas strategis yang nanti menunjukkan arah organisasi di mana dia harus melangkah dan menjadikan dasar bagi perumusan misi serta tujuan strategis tersebut. Visi berfungsi sebagai titik orientasi untuk memicu pergerakan dalam arah tertentu, bukan sebagai tujuan yang harus dicapai. Dan yang harus dipahami di sini adalah bahwa visi itu adalah bagaimana arah organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang sehingga tujuan organisasi bisa dicapai. Nah, selanjutnya kita bicara tentang perumusan visi. Nah, dalam merumuskan visi, maka yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya. Satu, menentukan arah jangka panjang organisasi agar setiap keputusan strategis memiliki orientasi yang sama. Nah, jadi yang kedua, kita membangun identitas dan citra perusahaan. Nah, ini harus jelas bahwa kita dalam membangun identitas dan citra itu yang kuat di mata publik dan pemangku kepentingan sehingga orang bisa menilai atau bisa mengetahui ini organisasi atau perusahaan kita. Jadi ini bagian dari citra, ya, pembentukan citra. Kemudian selanjutnya adalah menumbuhkan semangat dan motivasi. Ini juga tidak kalah pentingnya bahwa di visi itu harus ada semangatnya, harus ada motivasinya dari seluruh anggota organisasi, baik itu karyawan, baik itu manajer maupun sampai ke dewan komisaris. Nah, selanjutnya bahwa menyediakan dasar bagi perumusan strategi dan kebijakan. Di visi itu juga harus ada bagaimana strategi kemudian dirumuskan, kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil. Kemudian selanjutnya karakteristik visi yang efektif. Bagaimana sih visi yang efektif itu? Jadi yang jelas itu pertama menggambarkan aspirasi jangka panjang. Ya, jadi bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Jadi di dalam teori going concern menyatakan bahwa perusahaan itu akan berjalan secara terus-menerus dan tidak untuk hanya sesaat saja. Makanya kita bicaranya jangka panjang. Jadi bukan untuk 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita mencerminkan nilai organisasi. Nah, nilai organisasi ini juga kita lihat bahwa harus bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut memiliki budaya perusahaan yang bisa menciptakan standar nilai bersama.
Ini sangat penting karena persoalan nilai yang harus dibangun di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dan menginspirasi. Jadi divisi itu juga harus memotivasi dan menginspirasi. Ya, jadi jelas kalimatnya itu harus membangun semangat lah. Ya, membangun semangat bahwa ada loh yang mau dicapai. Nah, sehingga di situ harus, di samping itu juga harus menginspirasi. Kemudian selanjutnya adalah realistis dan namun ambisius. Jadi ya kita harus berpandangan jauh, tapi ingat bahwa itu harus ambisius. Jadi visi harus didukung oleh realitas dan menarik bagi emosi dan intelijensi karyawan. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu sebagai guiding force atau kekuatan penuntung, bisa sebagai fokus perhatian organisasi atau esensi kemenangan di situ. Kemudian ada ruang dan kontribusi individu dan tim. Kemudian selanjutnya adalah mempertahankan antusiasme untuk memberikan definisi operasional sesuai dengan kondisi. Selanjutnya adalah proses perumusan visi. Nah, kalau proses perumusan visi ini bisa dilakukan secara partisipatif, ya. Jadi partisipasi oleh manajemen puncak bersama dengan pemangku kepentingan kunci, ya. Jadi siapa-siapa yang dilibatkan. Jadi dalam merumuskan visi misi ini kita bisa menggunakan analisis SWOT, postel, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita bisa melihat jadi analisis lingkungan eksternal dan internal itu yang melalui SWOT, jadi strength, weight, kemudian opportunity dan kelemahannya, triknya. Kalau postel ini kita bisa mulai dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan lingkungan. Ya, ini yang dilihat kalau di poster. Kemudian selanjutnya kita bisa mengidentifikasi aspirasi jangka panjang organisasi atau perusahaan. Kemudian diskusi dengan penyelarasan nilai inti perusahaan, pernyataan visi dan misi jelas dan komunikatif, sosialisasi visi kepada seluruh anggota organisasi. Jadi misalnya kalau di universitas itu bisa katakan menjadikan lembaga pendidikan unggulan yang melahirkan generasi berintegrasi, inovatif dan berwawasan global. Ini yang menjadi visi seperti yang lagi tren misalnya. Jadi kita harus universitas atau lembaga pendidikan itu trennya bagaimana dia bisa setara dengan perusahaan dengan pendidikan di dunia ini secara global. Nah, jadi kemudian kita bicara selanjutnya persoalan misi atau misi. Jadi misi ini adalah pernyataan deskriptif yang menjelaskan identitas masa depan perusahaan. Jadi misi itu menjawab pertanyaan fundamental. Ya, nantinya kita bicara tentang apa yang bisnis apa yang akan digeluti, orientasi masa depan, orientasi masa depannya bagaimana, bukan masa kininya, tetapi kita bicara masa depannya. Menurut David, tahun 2017 ini dia menjelaskan bahwa misi menjelaskan apa yang dilakukan oleh organisasi, siapa yang dilayani, bagaimana organisasi mencapainya. Nah, jika visi menggambarkan tujuan akhir, maka misi menjelaskan jalan yang ditempuh untuk mencapai visi. Jadi ini sangat jelas. Jadi kalau misi adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai visi tadi. Kemudian selanjutnya, apa sih fungsi dan tujuan misi? Jadi fungsinya jelas, memberikan arah strategis, ya. Ini dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Kemudian menjelaskan lingkungan bisnis dan layanan yang dijalankan oleh organisasi. Kemudian menjadi dasar penyusunan tujuan, strategi, dan kebijakan. Kemudian selanjutnya bagaimana menentukan komitmen internal serta pemahaman bersama terkait dengan eksistensi perusahaan atau organisasi. Kemudian meningkatkan kepercayaan eksternal dari pelanggan, mitra, dan masyarakat. Nah, elemen-elemen misi. Jadi di misi itu harus dijelas bagaimana sifat dan role lingkupnya. Ini harus dijelaskan bagaimana area bisnis yang kemudian nanti akan digeluti. Kemudian yang kedua adalah lingkup geografis operasional. Jadi di mana perusahaan nanti beroperasi atau di mana nanti organisasi tersebut akan beroperasi. Kemudian selanjutnya kita bicara bagaimana faktor kuncinya. Jadi faktor kunci organisasi itu, ya, yang nanti aspek yang penting ini yang sangat dibicarakan oleh eksekutif, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana hubungannya dengan stakeholder. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bicara tentang pandangan etis. Jadi bagaimana sumber pandang etis terhadap eksekutif. Nah, selanjutnya kita bicara bagaimana sih perumusan misi.
Jadi perumusan misi itu prinsipnya pertama harus cukup sempit dan untuk fokus. Jadi jangan terlalu luas. Kalau luas nantinya kita tidak fokus sehingga kita tidak bisa menentukan bagaimana perhatian dan peluang yang dapat memberikan makna bagi perusahaan. Yang kedua, itu cukup luas dan fleksibel. Ya. Jadi kemudian cukup luas tapi fleksibel. Maksudnya apa? Bahwa kalau perlu luas, tapi memungkinkan organisasi mengidentifikasi peluang tersebut. Jadi kita fleksibel. Jadi kita katakan luas, tapi tidak mesti keluasan itu harus dipertahankan, tetapi setidaknya kita hanya mampu mengidentifikasi peluang apa yang bisa diambil dari misi tersebut. Yang terakhir, tentunya harus berorientasi di masa yang akan datang. Ya, jadi dalam teori tadi itu yang saya katakan poin konsen bahwa perusahaan itu akan berjalan secara terus-menerus. Ya. Kemudian selanjutnya unsur-unsur visi. Jadi menurut DP, ya, jadi ada 8 komponen utama dari misi itu. Yang pertama harus kita tahu siapa pelanggannya atau customer. Jadi kalau perusahaan itu menentukan visi, dia harus mengerti siapa pelanggannya. Nah, kalau sudah ada pelanggannya, selanjutnya kita bicara produk apa yang akan dihasilkan. Ini juga jelas. Kemudian nanti kita bicara tentang pasarnya, marketnya siapa. Nah, saya sarankan bahwa suatu usaha ketika misalnya kita mendirikan sebuah usaha, maka yang paling penting adalah kita lihat pasarnya siapa. Sekarang di era milenial ini, maka pasarnya itu pastinya anak-anak milenial, sehingga nanti buat sebuah produk yang memang digemari oleh yang milenial. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana teknologinya. Jadi apa sih fungsinya? Bahwa teknologi itu berfungsi sebagai meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Ya. Dengan menggunakan teknologi kita bisa lebih efisien, dengan menggunakan teknologi kita bisa berinovasi. Kemudian berikutnya kita kemudian terhadap keberlangsungan usaha. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, going concern, ya, atau konsep for survival atau growth. Ini bagaimana perusahaan itu berkelanjutan. Ini juga. Kemudian selanjutnya filosofi dan nilai. Jadi ada filosofinya. Ini perlu juga. Jadi ini bagian ada filosofi sehingga memberikan keyakinan dan prinsip, sehingga itu yang dijadikan dasar dalam beraktivitas. Kemudian selanjutnya konsep terhadap karyawan ini juga perlu, karena dia bagaimana perusahaan tidak akan maju tanpa ada karyawan. Kemudian citra publik dan citra publik ini bagaimana misalnya membuat citra perusahaan itu lebih bagus terhadap masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana misalnya kita perumusan dari visi misi itu. Kalau kita merumuskan kalau kita merumuskan proses perumusan misi itu bisa dari top down, bisa juga sebaliknya bottom up. Ini tergantung saja. Tetapi pada hakikatnya biasanya dipadukan antara top down maupun bottom up. Nah, selanjutnya kami lanjut ke nilai organisasi atau organisasi value. Jadi konsep nilai. Jadi meskipun tidak dijelaskan sebagai bagian terpisah dalam dokumen yang menyebutkan bahwa pernyataan visi biasanya itu mencakup nilai-nilai organisasi atau perusahaan. Nilai perusahaan itu memberikan keyakinan mendasar dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku untuk mencapai visi misi. Jadi nilai tidak hanya menjadi panduan etika, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mencerminkan karakter dan jati diri institusi. Oleh karena itu, nilai tadi bukan hanya sekedar mencapai bahwa ada nilainya, tetapi kita berbicara bagaimana membangun nilai melalui budaya perusahaan yang dimiliki, kemudian mencerminkan karakter jati diri dari organisasi. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi nilai. Ya, jadi jelas yang namanya nilai itu harus menciptakan standar bersama. Jadi maksudnya apa? Bahwa nilai menciptakan standar bersama itu untuk menilai kinerja karyawan. Jadi jangan sampai misalnya kita menilai sesuatu tapi tidak ada standarnya gitu. Kemudian selanjutnya membentuk budaya. Jadi nilai itu bisa membentuk budaya untuk mendukung strategi. Kemudian panduan perilaku ini mencerminkan bagaimana organisasi berniat menjalankan hubungan dengan stakeholder. Jadi bisa jadi bahwa di nilai itu bisa mencerminkan apa sih yang akan dijalankan oleh organisasi itu.
Jadi hubungannya sebenarnya kan cuma dua. Kita hanya melihat perusahaan dan stakeholdernya. Jadi perusahaan itu, kalau dari sisi perusahaan bagaimana dia misalnya memperoleh laba, tetapi bukan hanya saja persoalan laba atau profit, tetapi juga berbicara tentang bagaimana misalnya perusahaan itu memberikan nilai bagi stakeholder, bukan hanya karena peningkatan kekayaan atau kesejahteraan itu, tapi bagaimana nilai-nilai lain terkait dengan misalnya nilai lingkungannya. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang perlu dicamkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, persoalan integritas. Jadi apa di situ persoalan bagaimana kita menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja. Ini yang paling penting. Ya. Nah, kalau integritas kita ada, maka selanjutnya dalam bekerja kita bisa dengan ikhlas. Kalau ikhlas, maka insya Allah ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang inovasi. Nah, ini juga penting. Jadi kalau melakukan sesuatu, maka kita harapkan ada nilainya. Kalau ada nilainya, maka itu mendorong untuk berinovasi, berkreasi. Ya. Nah, untuk berikutnya itu perlu ada namanya kolaborasi. Jadi jangan sendiri-sendiri. Penyanyi saja sekarang itu pasti dia berkolaborasi. Ya, jadi makanya sudah bukan lagi solo kader, tetapi biasanya bersama-sama. Kemudian kita bicara tentang kualitas. Jadi ya sebagai karyawan atau sebagai nilai itu nanti mencerminkan kualitas kita. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berempati. Ya, jadi menghargai sesama manusia. Jadi ini penghargaan terhadap manusia sebagai pusat dan setiap kegiatan organisasi, bahwa perusahaan ada karena ada manusia. Ya, jadi perusahaan itu tidak ada apa-apanya ketika tidak ada manusia di dalamnya. Karena tidak mungkin menghasilkan produk, tidak bisa menghasilkan layanan ketika tidak ada manusia. Oleh karena itu, penghargaan terhadap manusia harus lebih dikedepankan atau dituntut tinggi. Nah, bagaimana implementasi nilai? Nah, saya kira ini banyak kita sampaikan bahwa untuk implementasi nilai ini bisa dilakukan dalam perilaku nyata. Jadi nilai-nilai itu perusahaan bisa diterjemahkan dalam perilaku nyata. Ya. Jadi misalnya melalui apa? Misalnya workshop, training, ataupun role model. Ya. Kemudian bisa dijadikan integrasi nilai dengan nilai kinerja dan sistem program. Ya, jadi kemudian penerapan nilai, pengumpulan strategis dan operasional. Nah, di sini kita bicara terkait dengan hubungan dengan etika. Dari nilai organisasi memiliki kaitan langsung dengan etis eksekutif yang mencerminkan bagaimana organisasi akan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Jadi hubungan inilah yang kemudian nanti dibangun sebagai role model bahwa perusahaan itu akan berjalan secara terus-menerus apabila manajer puncaknya dia bisa berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan, kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga NGO lainnya. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan tujuan organisasi. Kalau kita bicara dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, kalau bicara perusahaan, apa sih tujuannya? Kalau perusahaan gampang jawabnya. Tujuan perusahaan itu cuma satu, bagaimana dia memperoleh profit. Ya, tidak ada yang lainnya. Atau bahasa lainnya dia katakan bagaimana dia bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan para pemegang saham. Itu kalau kita bicara tujuan dari perusahaan. Nah, kalau kita bicara persoalan tujuan itu terkait dengan pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tujuan di sini bagaimana dia berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi yang menjadi dasar perencanaan strategis dan penilaian kinerja. Ingat bahwa yang perlu kita ingat di sini bahwa visi misi itu nantinya akan mencerminkan bagaimana kita melakukan perencanaan secara strategis dan terkait dengan penilaian kinerja. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan. Ya, jadi kita apa sih tujuan dari apa fungsinya tujuan? Saya kira jelas. Ya, jadi fungsi tujuan itu meningkatkan prioritas strategis organisasi, menjadikan dasar peningkatan kebijakan yang strategis nasional. Kemudian selanjutnya menjadi alat komunikasi internal, kemudian nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Jadi kalau mau dilihat perusahaan berhasil dan tidak, maka lihat tujuannya tercapai tidak. Gitu. Ya, kan di awal saya sampaikan bahwa tujuan perusahaan sangat sederhana. Dimanapun Anda belajar, maka pastinya tujuan perusahaan itu adalah bagaimana mencapai tujuannya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh profit atau profitabilitas atau keuntungan. Nah, sekarang kita lanjut dengan bagaimana perumusan tujuan SMART. Prinsip perumusan tujuan. Jadi prinsip perumusan tujuan itu ya biasa dianonimkan dengan nama SMART. Apa itu SMART? Bahwa tujuan itu harus spesifik, ya jelas dan terarah. Kemudian dapat diukur atau measurable, ya dapat terukur. Kemudian yang ketiga realistik atau achievable. Kemudian berikutnya adalah relevan, R-nya relevan, itu sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kemudian ada time bound atau memiliki batas waktu pencapaian dari tugas. Jadi jelas. Jadi tujuannya itu harus SMART. SMART itu maksudnya jelas. Ya. Gitu. Nah, contohnya misalnya dalam sebuah perusahaan, kalau ingin meningkatkan pendapatan perusahaan dalam waktu berapa tahun ke depan, maka yang perlu dilakukan itu misalnya melalui diversifikasi produk dan peningkatan efisiensi operasional. Ya, kalau misalnya kita dari ekonomi jelas bahwa ketika kita bicara peningkatan pendapatan, maka harus ada efisiensi operasional. Karena di laporan keuangan perusahaan jelas dia katakan pendapatan dikurangi dengan beban. Bebannya di sini adalah beban operasional. Kemudian selanjutnya kita bicara terkait dengan tujuan itu, dokumen itu membagi tujuan ke dalam 4 tingkatan hierarki. Yang pertama adalah tujuan primer. Saya kira ini jelas. Jadi tujuan primer itu pastinya profit objektif. Jadi tujuan. Nah, tujuan ini seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan itu berfungsi sebagai penjabaran operasional visi dan misi yang menjadi dasar untuk perencanaan strategis dan kewajiban dan penilaian kinerja. Jadi jelas misi kewajiban punya itu. Jadi tujuan utama itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memperoleh profit. Nah, profit ini nantinya dibagikan kepada seluruh pemegang saham sekaligus menyediakan cash flow yang memadai untuk pembaruan korporat. Jadi bagaimana kita melakukan ekspansi. Karakteristiknya ini bisa secara kualitatif dan spesifik. Kemudian berbatas waktu. Kemudian kita bicara 2 dimensi. Nah, kalau di ekonomi atau di ekonomi itu atau di keuangan kita bicara misalnya ada ROI, earning per share dan seterusnya. Ini dimensi pengukuran biasanya untuk perusahaan yang go public. Untuk jangka panjang berorientasi pada pertumbuhan profit jangka panjang dengan mempertimbangkan pembaruan korporat. Nah, faktor penting dalam menetapkan target profit itu misalnya perkembangan dari tahun ke tahun, progresnya, kinerja perusahaan yang terkemuka di perusahaan, peluang investasinya yang lebih menguntungkan, kemudian visi, kemudian tingkat inflasi dan tingkat risiko yang dapat diterima. Nah, kalau bicara tentang apa sih pentingnya profit, saya kira ini jelas sih. Kalau perusahaan tidak memiliki profit maka pasti akan bangkrut. Ketika bangkrut maka pasti akan dibubarkan atau bahasanya adalah dilikuidasi. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa namun di sisi itu bahwa perusahaan bukan hanya mengejar profit semata, tetapi juga dia harus memperhatikan sisi-sisi lain. Jadi sisi lain yang saya maksud di sini adalah sisi lingkungannya. Karena pada akhirnya di tata kelola itu kita belajar tentang triple play. Triple play itu kita bicara tentang plan, people dan profit. Jadi bukan saja terkait hanya profit saja, tetapi kita juga harus memperhatikan lingkungannya atau plannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan masyarakatnya atau manusianya. Makanya dikatakan triple play. Kemudian selanjutnya untuk tujuan sekunder. Nah, tujuan sekunder itu nantinya berupaya misalnya bagaimana meletakkan elemen kunci di masa yang akan datang. Ini atau biasa disebut dengan secondary objective, ya. Nah, ini juga hampir sama dengan primer tadi. Nah, cuma ini hampir sama bahwa harus deskriptif, kemudian naratif, kemudian fleksibel dan personal. Nah, apa sih fungsinya? Bahwa kita nantinya menyalurkan pemikiran kreatif ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian selanjutnya bahwa yang paling penting dalam tujuan itu adalah bagaimana memotivasi, ya. Jadi memotivasi yang akan berdampak kepada seluruh perusahaan. Jadi bagaimana ada strategi alternatif dan perencanaan yang kontingensi. Jadi kontingensi itu berpikir tentang ketidakpastian.
Ya, jadi jelas bahwa kita harus ada dari strategi yang ditentukan atau strategi yang ditetapkan dan perencanaan, maka nantinya kita harus berpikir ada strategi alternatif. Karena apa? Persoalan nanti ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang sasaran. Jadi sasaran ini misalnya target yang ingin dicapai yang nantinya diturunkan dari strategi. Jadi apapun, jadi sama misalnya kalau sepak bola pasti ada strateginya untuk menang. Sama juga kalau perusahaan kemudian mau berhasil, maka ada strateginya. Nah, strategi ini berfungsi sebagai milestone atau bisa landmark atau sepanjang rute yang dipilih, ya. Nah, karakteristiknya bisa bersifat kualitatif, ya. Kuanti. Jadi selamanya kalau pengukuran kinerja perusahaan itu kuanti, yang bisa dinyatakan dengan istilah kuanti. Kemudian terikat waktu. Jadi kalau mengukur sesuatu harus ada waktunya, yang sampai sudah lewat ya tidak ada gunanya. Kemudian terukur, jadi ada sumber informasi yang jelas yang bisa dijadikan sebagai bagian dari pengukuran itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kita bicara tentang standar. Jadi standar kinerja. Ya, jadi ini juga perlu. Jadi standard of performance. Jadi standar kinerja yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, standar kinerja ini adalah turunan dari tujuan atau goals yang ditugaskan secara individu kepada orang tertentu. Jadi apa sih tujuan yang diturunkan oleh perusahaan itu? Nah, sehingga nantinya di dalam di setiap perusahaan pasti ada namanya struktur organisasi atau job description, di mana di situ menjelaskan apa sih tugas-tugas di masing-masing kita. Ya, untuk apa? Untuk mempermudah persoalan tanggung jawab. Jadi ini yang kadang kita tidak pahami, bahwa struktur organisasi itu yang ada di sebuah kantor hanya pajangan semata, padahal itu ada fungsinya. Jadi kalau ada masalah, maka tinggal kita lihat siapa yang bertanggung jawab di situ sesuai dengan dengan job desk-nya tadi atau job description-nya. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting bahwa organisasi itu bisa berjalan dengan bagus jika seluruhnya berfungsi dengan bagus. Ya. Nah, jadi ini kita bicara terkait dengan bagaimana pencapaian dari tujuan organisasi, maka harus dilihat dari banyak hal. Ya, jadi yang jelas kalau bicara tentang pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, maka pasti ujungnya kita bicara tentang kinerjanya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bicara terkait dengan fungsinya. Jadi fungsi kinerja itu, jadi misalnya kalau kinerja tidak tercapai, maka nantinya kita bisa jadikan sebagai alat ukur kenapa misalnya tidak tercapai. Kemudian bisa dijadikan sebagai implementasi baru dan seterusnya. Selanjutnya kita bicara tentang hubungan antar elemen. Ya, ini yang terakhir sebagai kesimpulan kami. Nah, kita lihat bahwa visi itu setidaknya memberikan gambaran inspiratif untuk masa depan. Nah, jadi ada yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Kalau ada yang ingin kita capai di masa yang akan datang, maka pasti harus ada misinya. Ya. Jadi bagaimana visi itu didefinisikan lebih konkret untuk mencapai gitu ya. Jadi sama, misalnya kita kuliah ini karena ada visi kita. Tidak mungkin kita kuliah kalau tidak ada visinya. Nah, untuk mencapai itu makanya misinya ya jelas kita kuliah gitu. Nah, dari kuliah itu kita berharap bahwa harus ada nilai yang kita peroleh. Bukan berarti nilai mata kuliah, tetapi nilai lain lah. Ya, kalau nilai ABCD itu bagi saya adalah nilai yang amat yang tidak begitu mengandung makna, tetapi nilai yang penting adalah bagaimana pembentukan karakter kita sebagai mahasiswa, atau nantinya kalau misalnya kita jadi dokter insya Allah. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari nilai itu, kita lihat juga bagaimana tujuan bisa tercapai. Ya, jadi tujuannya itu yang saya sampaikan tadi, kalau perusahaan ya jelas profit secara kuanti. Ya, tapi kalau kita misalnya ingin lanjut S3, ya kita tujuannya ingin jadi dokter. Itu tidak bisa dipungkiri itu semuanya. Apapun problemnya, apapun syaratnya, kita berjuang untuk itu. Ya, kalau perusahaan apapun masalahnya, pasti targetnya adalah profit secara kuantitas.
Jadi secara kuantitatif, bukan secara kualitas. Profitnya nanti kita lihat seperti itu. Namun demikian bahwa selain itu dari itu, maka khusus untuk perusahaan, maka dia juga harus melihat karakteristik di masa akan datang. Ya, sehingga tujuan tercapai itu, maka dia katakan kita harus ukur melalui strateginya. Strategi apa yang kita tetapkan? Makanya nantinya kita terkait bicara dengan standar of performance, atau kita bicara misalnya standar kinerja. Ya, nah ini juga perlu diimplementasikan. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang prinsip atau tingkatan prinsip ya. Jadi ini yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana misalnya dokumen menjelaskan bahwa strategi yang ditetapkan satu level dalam organisasi menjadi sangat objektif untuk level di bawahnya. Misalnya target profit, misalnya kita bicara tentang target profit perusahaan. Ya, jadi target profit perusahaan itu nantinya terkait dengan bagaimana distribusi profit ke subsidiar lainnya. Ya, jadi bahwa profit yang diperoleh itu tidak hanya ditunjang oleh bagian pemasaran saja, tetapi ini adalah bagian dari kerjasama seluruh lini perusahaan. Kemudian kita bicara target profit. Target profit ini adalah bagian yang perlu, karena ini adalah bagian dari motivasi. Kalau ada targetnya maka kita akan termotivasi, tetapi kalau tidak punya target maka tidak ada motivasi. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang manfaat sistem objektif dan terintegrasi. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, termasuk bagaimana untuk mencapai tujuan itu, maka bagaimana kita membuat perencanaan, kemudian bagaimana misalkan tracking organisasi, bagaimana menentukan motivasi, bagaimana kita berkoordinasi, kemudian komunikasi, kejelasan dan kontrol. Ini semua sangat penting. Ya, nah, untuk pertimbangan khusus untuk perusahaan non-profit, jadi bahwa organisasi ini tidak saja perusahaan, tetapi ada juga perusahaan yang non-profit. Jadi meskipun konsep profit objektif mungkin kurang relevan, tapi cost of service objektif itu tetap penting. Artinya apa? Organisasi yang non-profit itu memang tidak menomorsatukan, ya, atau bukan menjadikan standar utama itu adalah profit, tetapi paling tidak dia juga harus bagaimana dia membuat sebuah operasional atau mengeluarkan biaya pelayanan yang lebih terkendali atau lebih murah. Ini juga sangat penting. Jadi memberikan layanan yang maksimum dengan biaya yang minimum, ya. Jadi ini sangat penting. Jadi memang kalau perusahaan atau organisasi-organisasi non-profit itu tidak berbicara tentang profit, tetapi dia berbicara tentang bagaimana memberikan pelayanan yang maksimum. Kalau memberikan pelayanan maksimum, dia juga bagaimana misalnya dengan pelayanan itu bisa mengurangi biaya-biaya yang memang tidak mesti dikeluarkan. Jadi ini terkait dengan efisiensi. Kemudian selanjutnya bicara tentang fleksibilitas. Fleksibilitas di sini bicara tentang bahwa tujuan harus dipandang sebagai referensi, ya. Jadi bisa dikatakan peta lah atau referensi untuk memungkinkan perubahan arah yang detail, bukan sebagai target tetap, tetapi paling tidak dapat diubah jika memang di perjalanannya atau misalnya di masa yang akan datang itu tidak relevan lagi. Jadi prinsip kontingensi tetap kita gunakan di sini. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang sistem yang terintegrasi, dan kemajuan teknologi ini tidak ada lagi yang tidak bisa dicapai. Ya, jadi hari ini apa yang kita lakukan dalam bidang pendidikan itu dengan kemajuan teknologi yang mungkin kalau kita pikir berapa puluh tahun yang lalu tidak pernah kita mikir bahwa kita kuliahnya ada namanya online, tidak pernah mikir, ya. Ini hanya karena ada kemajuan teknologi. Atau apa yang saya lakukan hari ini juga adalah bagian dari efisiensi atau bagian dari kemajuan teknologi. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara hubungan hierarki antara visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran. Ya, saya kira ini yang bagian dari penutup kami yang saya sampaikan terkait dengan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Nah, yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa kita harus lihat sebenarnya kalau kita mau fair, bahwa yang pertama dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menjadi dasar itu yang pertama adalah persoalan nilai.
nilai perusahaan atau nilai organisasi. Ini yang harus menjadi dasar. Jadi dasar filosofinya itu adalah terkait dengan nilai, kemudian bagaimana etikanya atau budaya organisasi. Itu yang sangat penting. Nah, dari nilai organisasi yang biasanya disampaikan misalnya terkait dengan filosofi dan etikanya di situ, dengan culture-nya atau budayanya, maka kita nanti menurunkan terkait dengan visi. Nah, ya kalau visi saya jelas tadi bahwa itu apa sih dalam kondisi ideal, apa sih yang bisa dicapai. Untuk mencapai itu maka harus ada misi, ya. Misinya itulah yang nanti cara atau bagaimana ruang lingkup organisasi mencapai visi tadi. Nah, kalau visi dicapai berarti tujuan tercapai, ya kan? Jadi turunan dari visi-misi itu adalah tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah sasaran, ya. Jadi skemanya itu bisa dimulai dari nilai, kemudian visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, strategi, dan program dan kegiatan. Nah, terakhir kesimpulan yang saya berikan pada pada part ini atau pada tahapan ini. Jadi perumusan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran organisasi merupakan tahapan mendasar dalam manajemen strategi yang menentukan arah, identitas, dan keberhasilan perusahaan. Visi memberikan arah masa depan, misi menjelaskan keberadaan dan fungsi organisasi, sementara nilai membentuk budaya secara etika kerja, kemudian tujuan memfokuskan pada strategi jangka panjang, kemudian sasaran menjabarkan ke dalam tindakan operasional yang terukur. Selanjutnya, bahwa organisasi yang mampu merumuskan dan menjelaskan kelima elemen ini maka akan memiliki kejelasan arah strategis, konsistensi tindakan, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Dengan demikian, perumusan elemen-elemen tersebut bukan sekedar formalitas administratif, melainkan proses strategis yang menentukan keberlanjutan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Terima kasih. Inilah yang saya sampaikan dalam tema atau pokok bahasan perumusan visi, misi, tujuan, nilai, dan sasaran perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.